Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali bersama-sama dalam acara Bible Study hari ini. Sebelum kita masuk dalam pelajaran Bible Study, mari sama-sama kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita buka hati kita. Kita sama-sama katakan betapa kita rindunya akan kehadiran Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air, demikianlah hausnya kita akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan ini. Mari sama-sama siapkan hati, kita memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak, Engkau baik. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal, mengerti kami yang sesungguhnya Tuhan. pribadi yang mengenal Terima kasih ya Bapak. hatiku. Tiada
ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Engkau menguatkan kami, Engkau mengisi kami kembali. Terima kasih ya Bapa. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Shikarala balalala baya shandirarararara borerebeya sandirararama. Shikarala lalalala boraboya sururururu boya sandirarararara. Haleluya. Orararara borerebeya sandirarararama. Shikarala lalalala baya shandirarararara. Glory, haleluya. Shikarala borerebeya sandirarararara. Shikarala baya shandirarararara. Irararara boya shikarala baya rarararara. Irararara boya shandirararara sandirararamo. Haleluya. Shikarala baya shandirarararara boya ne. Shikarala baya siririyana morerebeya nerararara. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk saat-saat yang indah di dalam Engkau Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi kami kembali, menyegarkan kami kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, Kami boleh berhadapan dengan Engkau Bapa. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat
kasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hanya hadirat-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, hanya hadirat-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada kesembuhan, ada kelepasan, jawaban dari doa-doa kami Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu ini akan mengubahkan cara kami berpikir dan cara kami menjalani kehidupan ini Tuhan. Supaya hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara semua, kembali kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Keluaran 37. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar Saudara tentang membuat kemah suci. Nah, hari ini kita akan membahas semua perabotan peralatan yang ada di dalam kemah suci ini Saudara. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari sini Saudara? Kalau Saudara baca sungguh-sungguh, memang kelihatannya detail banget Saudara ya. Nah, itu Musa menuliskan
apa yang firman Tuhan sampaikan kepada dia itu detail banget saudara, luar biasa. Kenapa? Karena bukanlah hal yang mudah untuk membuat sesuatu yang belum pernah mereka lihat saudara. Ini baru pertama kali seumur hidup mereka harus membuat sesuatu yang mereka aja nggak pernah tahu dan mereka nggak pernah lihat. Itu sebabnya kalau saudara baca sungguh-sungguh ada penjelasan yang panjang lebar tentang semua perlengkapan yang akan mereka buat saudara, yang Musa berikan kepada mereka. Ya, firman Tuhan berkata kepada Musa, maka Musa menyampaikan. Dan mereka harus membacanya berulang kali supaya tidak keliru membuatnya. Dan juga itu semua harus mereka baca berkali-kali supaya mereka tahu, yakin benar-benar apa yang harus mereka buat saudara. Nah, kalau saudara kita bisa lihat di dalam Keluaran 37 ini, barang-barang apa sih, perabotan apa yang ada di dalam tabut kemah suci ini saudara. Nah, di situ dikatakan tabut perjanjian. Di dalam ayat 1 sampai 37, ayat 1 sampai 37 berbicara tentang tabut perjanjian saudara. Tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian di sini dikatakan adalah perabotan utama dari kemah suci. Ya, karena tabut dan tutupnya itu berhiaskan dua kerup yang dibuat dari emas, saudara. Dua kerup emas ini melambangkan tahta Allah yang senantiasa dipenuhi dengan pujian dan penyembahan dari malaikat-malaikatnya, saudara. Jadi non-stop 24 jam ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya ada kerup saudara, ya, ada kerup yang di situ mereka saling memuji menyembah Tuhan ya, makanya kerup itu dibuat saling berhadap-hadapan saudara, ya, untuk menggambarkan bahwa mereka itu memuji menyembah Tuhan siang dan malam saudara. Nah, di dalam tabut, kalau tadi itu kerup itu ada di tutupnya saudara, tutup yang dilapis emas. Nah, sekarang apa sih tabut perjanjian itu, dalamnya isinya apa saudara? Nah, tabut perjanjian isinya adalah yang pertama adalah buli-buli emas yang berisi roti mana. Kalau saudara kemarin kita sudah baca, kita sudah pelajarin bagaimana perjalanan bangsa Israel di dalam padang pasir saudara, padang gurun. Mereka boleh mendapatkan makanan ya saudara ya, mana dari surga, roti dari surga. Di situ kita bisa melihat saudara bahwa roti-roti itu harus dimakan, harus dihabiskan dalam satu hari. Karena pada hari esoknya pasti akan busuk saudara. Kalau itu melambangkan bahwa bagaimana mereka harus bergantung kepada Tuhan. Nah, yang luar biasanya di dalam tabut perjanjian ini ternyata ada roti mana ini saudara, yang sengaja ditaruh dalam situ supaya nanti orang-orang Israel dan keturunannya itu pada waktu mereka mengingat tabut perjanjian ini, mereka akan mengingat kebesaran Tuhan, mereka akan mengingat bahwa nenek moyang mereka pernah dikasih makan oleh Tuhan di dalam masa-masa yang sulit, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu sempurna buat mereka. Nah, makanya ada roti mana di dalam tabut perjanjian itu saudara. Dan yang lebih hebatnya lagi, roti mananya enggak busuk, enggak rusak, enggak basi saudara. Keren banget Tuhan kita ya. Nah, terus selanjutnya ada apa lagi sih di dalam tabut perjanjian itu saudara? Di dalam tabut perjanjian itu ada tongkat Harun. Tongkat Harun ya, pada waktu Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk berhadapan dengan Firaun. Nah, mereka tuh pakai tongkat saudara. Karena Tuhan bilang apa yang ada di tanganmu, itu yang engkau pakai untuk menunjukkan kebesaran Tuhan. Nah, pada waktu itu dikatakan tongkat Harun, saudara. Saudara tahu kan tongkat ya. Tongkat itu kan hanya sebatang kayu. Tetapi luar biasanya tongkat Harun ini bisa bertunas, saudara. Bisa bertunas. Ya, itu luar biasanya kedahsyatan Tuhan. Nah, karena tongkat Harun ini bertunas, maka tongkat Harun ini disimpan di dalam tabut perjanjian untuk mengingatkan bangsa Israel bagaimana tangan Tuhan yang kuat, yang dahsyat, yang luar biasa membebaskan mereka daripada perbudakan bangsa Mesir, saudara. Terus dalamnya ada apa lagi, saudara? Ada roti mana, ada tongkat Harun yang bertunas. Selanjutnya di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu. Ya saudara ya, ini menceritakan tentang janji Allah untuk memelihara umatnya berdasarkan ikatan perjanjian di Gunung Sinai yang tidak mungkin dibatalkan karena Allah sendiri yang menjaminnya saudara. Ya, perjanjian bahwa Tuhan itu pasti akan memelihara orang-orang Israel selama mereka mau mengikuti semua apa yang Tuhan suruh. Nah, 2 loh batu ini saudara, kalau kita tahu yang 10 hukum itu saudara, di situ dikatakan bahwa mereka harus mentaati ke-10 prinsip moral, hukum moral ilahi. Di situ dikatakan itu adalah kehendak Tuhan bagi mereka. Mereka tidak boleh lupa atas semua hukum-hukum yang Tuhan sudah tulis di dalam loh batu itu.
Nah, makanya ditaruh di dalam tabut perjanjian supaya mereka mengingat hukum-hukum ini, supaya mereka mengingat bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya. Di situ kalau kita lihat kan kemarin-kemarin kita sudah belajar saudara ya, 2 loh batu itu 10 hukum itu menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Ya, Tuhan mengatur segala sesuatunya. Dan itu sebabnya loh batu itu harus ditaruh di dalam tabut perjanjian supaya nanti keturunan-keturunan orang Israel akan mengerti dan mengingat semua peraturan-peraturan ini dan mereka menjalaninya dalam kehidupan mereka. Wow, luar biasa, keren banget ya saudara ya. Nah, selanjutnya kalau saudara lihat lagi dari ayat 10 sampai ayat 16, dari ayat 10 sampai ayat 16 itu dikatakan membuat meja roti sajian, ya. Nah, roti sajian ini digunakan untuk mempersembahkan roti ya kepada Allah sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur umat kepada Allah atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, atas penyertaan Tuhan, atas bagaimana Tuhan bisa sanggup memelihara mereka, bahkan memberi makan mereka, saudara. Nah, makanya di situ ada roti sajian, saudara ya. Nah, selanjutnya kalau saudara lihat lagi dari ayat 17, dari ayat 17 sampai 24, di situ menceritakan tentang kandil, saudara. Kandil itu apa sih? Kandil itu kaki dian, saudara. Menorah, kaki dian. Di mana satu tempat lilin, saudara, yang ada 7 cabangnya, saudara. Nah, itu kandil atau kaki dian ini dipakai untuk menerangi kemah suci. Karena kandil ini melambangkan terang Allah yang menyinari umatnya. Terang Allah memberikan pengharapan bagi umat akan kasih dan pemeliharaan Allah. Ya, pada saat yang sama juga mengingatkan seluruh bangsa Israel bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Karena dia adalah terang, saudara. Menorah. Nah, itu sebabnya perlu, saudara ya, menorah ini ditaruh di dalam bait suci supaya untuk menerangi. Luar biasa sekali, saudara. Semua perabotan yang ada di dalam situ, saudara, bukan hanya sebagai satu perabotan biasa, tapi ada makna dan juga ada rencana Tuhan di dalam itu, saudara. Nah, selanjutnya apalagi yang bisa kita lihat? Selanjutnya dari ayat 25 sampai 28 itu berbicara tentang mezbah pembakaran ukupan. Mezbah pembakaran ukupan. Nah, ukupan atau kemenyan, saudara, biasanya itu pembakaran ukupan itu biasanya kemenyan, saudara, dibakar di mezbah menghasilkan asap yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Asap yang harum menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya kalau masuk dalam ruang Maha Kudus itu dipenuhi dengan asap yang pekat, saudara. Karena kenapa? Karena ada ukupan, ya, ada kemenyan yang dibakar menimbulkan wangi-wangian yang menyenangkan Tuhan pada waktu itu, saudara ya. Nah, apa sih maksud daripada ukupan ini, saudara? Kemenyan yang dibakar ini, saudara. Nah, kemenyan yang dibakar ini, ukupan ini melambangkan daripada doa orang-orang kudus yang dipanjatkan kepada Tuhan. Doa-doa saudara dan saya itu adalah ukupan, kemenyan, ya saudara ya, adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, makanya penting, saudara, doa-doa kita hari-hari ini. Doa-doa kita itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Segala sesuatu yang kita panjatkan dengan tulus, dengan kerinduan hati kita, kita naikkan ke hadapan Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Nah, kalau dari zaman dulu itu ada di ruang Maha Kudus, tempat di mana ada tabut perjanjian itu dipenuhi dengan asap kemenyan, dipenuhi dengan asap ukupan ini, saudara. Demikian juga dia mau di dalam hadiratnya dipenuhi dengan setiap doa-doa orang-orang benar, yaitu doa-doa saudara dan saya. Hari-hari ini, mari saudara, jangan pernah kita tinggalkan doa-doa kita, karena doa-doa kita itu menyenangkan hati Tuhan. Amin ya saudara ya. Nah, selanjutnya apalagi nih yang kita bisa lihat di dalam situ, saudara? Selanjutnya kita bisa melihat di dalamnya adalah dari ayat 29 dikatakan membuat minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian. Minyak urapan, saudara. Minyak urapan itu di situ dipakai untuk mengurapi kemah suci dan perabotannya serta para imam yang akan bertugas di dalam kemah suci itu. Jadi semua peralatan, semua perabotan harus diurapi dengan minyak. Kenapa harus diurapi? Untuk meneguhkan atau sebagai tanda bahwa Tuhan yang memilih untuk semuanya itu menjadi alat dan sarana ibadah kepadanya.
Nah, jadi minyak urapan berasal dari ini, saudara ya. Dari zaman ini, saudara, minyak urapan itu adanya, saudara. Untuk menjadi tanda, saudara, bahwa apa yang diurapi itu adalah sarana, jadi alat yang akan dipakai Tuhan. Ya, saudara. Makanya luar biasa, saudara. Kita ini diurapi, ya kita diberikan kemampuan untuk bisa melayani Dia, saudara. Jadi tidak main-main dengan pengurapan, saudara. Ya, zaman dulu aja semua barang-barang itu diurapi, saudara. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita hari-hari ini. Tuhan rindu mengurapi kita, saudara, supaya kita dimampukan untuk menjalani panggilannya, untuk berjalan dalam rencananya yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya, saudara. Nah, dari semua hal ini apa yang kita bisa pelajari, saudara? Semua apa yang kita lihat di sini, bahwa Allah hadir dalam kepenuhan kemuliaannya di dalam diri Tuhan Yesus. Semua yang kita baca ini, saudara, semua itu kemuliaan, segala sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa itu ada di dalam diri Tuhan Yesus. Segala kepenuhan Allah diam di dalam diri Kristus. Berarti, saudara, kehadiran Kristus dalam hidup orang-orang percaya, dalam hidup saudara dan saya menjadi jaminan akan kepastian, keselamatan, dan pemeliharaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, saudara? Semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sudahkah kita bersyukur kepadanya, saudara? Apa yang tadi saudara lihat perabotan-perabotan itu, mungkin kelihatannya, saudara, di zaman kita ini, kelihatannya susah, ribet, rumit, saudara ya. Tapi zaman sekarang dalam perjanjian baru, semua itu ada di dalam Kristus. Cukup kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang sudah mati menebus kita. Dia yang menjadi jalan. Ya, I am the way, kata dia, untuk jalan menuju kepada Bapa, saudara. Makanya hari-hari ini, saudara, mari kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup ini, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus sungguh-sungguh rindu untuk kita masuk ke dalam hadiratnya yang kudus. Ya, kalau dulu susahnya bukan main, hanya orang-orang tertentu, hanya imam yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, saudara. Tapi sekarang, saudara dan saya bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus melalui pengorbanan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Mari, saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi kita bisa, kita mampu, mari kita datang kepada Tuhan. Kita pergunakan kesempatan ini untuk sungguh-sungguh hidup di dalam hadirat-Nya, untuk memuji dan menyembah Dia. Amin, saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, Tuhan. Kami yang tidak layak dijadikan layak, Tuhan. Kami yang berdosa, yang najis dijadikan kudus oleh karena kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk darah-Mu yang dicurahkan buat kami, Tuhan. Sekarang kami boleh masuk ke dalam tahta kudus-Mu, Tuhan. Semua karena Engkau yang sudah menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bertemu muka dengan Bapa karena Engkau Tuhan Yesus yang telah berkorban buat kami. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam kehidupan kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memuji, menyembah, bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan ini, Tuhan. Supaya kami tidak menyia-nyiakan hidup ini. Kami boleh sungguh-sungguh memakai hidup ini hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Supaya semua orang di sekeliling kami boleh datang kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Bapa. Mari para kekasih-kekasih Tuhan, saya undang kita semua untuk mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita di dalam nama Bapa dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.